Nggak cuma orang tua aja nih, anak muda juga bisa kena penyakit jantung koroner. Terus kalau udah kena, bisa sembuh nggak ya? Pengobatan kayak apa sih yang mesti dijalani kalau kena penyakit jantung koroner? Simak penjelasan saya di video ini ya. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Penyakit jantung koroner atau singkatnya PJK adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung kamu tersumbat oleh timbunan lemak. Jadi gini, ketika lemak menumpuk di pembuluh darah, pembuluhnya jadi menyempit karena ada tumpukan lemak yang membentuk plak. Nah, ketika plaknya lepas dan menyumbat pembuluh darah arteri koroner di jantung, aliran darah ke jantung jadi terhambat. Nah, ini nih yang nyebabin munculnya gejala serangan jantung, seperti nyeri dada yang kerasa seperti tertekan atau tertindih, yang bisa menjalar ke lengan, leher, dagu, perut, dan punggung. Kalau muncul gejala kayak gini, segera cari pertolongan medis dari UGD terdekat ya. Biasanya, dokter akan langsung melakukan pemeriksaan, kemudian memberi penanganan sesegera mungkin. Setelah kegawat daruratan berhasil ditangani, dokter kemudian akan merujuk kamu ke dokter jantung untuk mengevaluasi kondisimu. Dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan untuk mencari tahu apa penyebabnya dan mengetahui bagaimana kondisi jantung serta pembuluh darah kamu. Dari situ, baru deh dokter bisa menentukan rekomendasi obat-obatan untuk menangani penyakit jantung koroner yang kamu alami. Lalu kalau diperlukan, dokter akan menyarankan tindakan medis tertentu untuk mengatasinya. Apa aja sih tindakannya? Oke, sebelum masuk ke pembahasan tindakannya, saya mau tanya nih. Udah pada subscribe belum ke channel YouTube Halo Dokter? Kalau belum, subscribe dulu ya. Abis itu nyalain juga lonceng notifikasinya, supaya kamu langsung tahu pas kita upload informasi kesehatan terbaru. Nah, kemungkinan tindakan yang pertama adalah operasi pemasangan ring jantung. Pemasangan ring jantung ini dilakukan melalui sayatan, biasanya di pangkal paha kalau nggak di lengan, untuk memasukkan kateter ke pembuluh darah yang mengalami penyempitan. Terus, dokter akan ngembangin semacam balon melalui kateter untuk ngelebarin pembuluh darah supaya alirannya kembali lancar. Baru deh, abis itu dipasang ringnya supaya pembuluh darahnya nggak balik jadi sempit lagi. Umumnya sih, proses pasang ring jantung ini makan waktu sekitar 1-3 jam. Tapi, kamu mungkin perlu dirawat inap di rumah sakit selama beberapa hari, dari mulai proses persiapan sampai proses pemulihan pasca tindakan. Kalau penyumbatannya terjadi pada lebih dari satu pembuluh darah, biasanya dokter bakal nyaranin tindakan bypass jantung. Tindakan ini dilakukan dengan cara mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain, terus ditempel atau dicangkok ke bagian antara pembuluh darah besar dan pembuluh darah jantung dengan melewati area yang menyempit tadi. Dengan begitu, darah akan mengalir lebih lancar melalui rute baru tersebut. Tindakan bypass jantung membutuhkan waktu yang lebih lama dari pasang ring jantung, yaitu sekitar 3-6 jam. Masa rawat pemulihannya pun bisa lebih lama, bisa makan waktu dari 6 minggu sampai 3 bulan. Makanya abis jalanin operasi bypass jantung, kamu biasanya diminta untuk nggak melakukan aktivitas yang berat dulu. Yang terakhir, kalau kerusakan jantungnya udah parah banget dan nggak bisa diatasi pakai obat, pasang ring jantung, atau bypass jantung, dokter mungkin akan menyarankan tindakan transplantasi jantung untuk mengganti jantung yang rusak dengan jantung yang sehat dari pendonor. Nah, itu tadi beberapa tindakan medis yang bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit jantung koroner. Jadi, kalau kamu mendapat diagnosa penyakit ini, jangan langsung berkecil hati ya. Dengan menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter, peluang kesembuhan kamu bisa meningkat kok. Emang sih, seluruh prosesnya bakal makan waktu, tenaga, pikiran, hingga biaya. Tapi, itu semua demi peluang kesembuhan yang lebih baik. Karena itu, tetap semangat ya dalam menjalaninya. Jangan sungkan untuk meminta bantuan keluarga, sahabat, ataupun kerabat untuk mendampingimu selama proses pengobatan berlangsung. Terus kalau kamu punya asuransi kesehatan, itu bisa kamu manfaatin tuh untuk bantu ringanin biaya pengobatan kamu. Soalnya tindakan pasang ring jantung, bypass jantung, hingga transplantasi jantung itu cukup besar. Dengan adanya asuransi kesehatan, kamu jadi nggak perlu pusing mikirin biaya atau seenggaknya beban keuangan kamu jadi bisa lebih ringan. Oke, sekian dulu pembahasan saya kali ini. Abis ini mau Dokter Halo Dokter bahas topik apa lagi nih? Coba sampaikan saran kamu di kolom komentar di bawah ya. Terus kalau kamu masih punya pertanyaan seputar masalah kesehatan lainnya, kamu bisa tanya dokter langsung di aplikasi Halo Dokter. Nggak cuma itu, kamu juga bisa manfaatin berbagai fitur yang bermanfaat untuk kesehatan kamu. Makanya yuk download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Nggak lupa saya juga mau ucapin terima kasih banget buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa buat kasih like,
comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.